Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dandan dan Antori. Ayo dong Antori, cerita sekarang. Oh iya, jumpa lagi dengan Om Tori ya. Kali ini Om Tori mau bercerita adik-adik ya. Ceritanya tentang apa sih Antori? Nah, ceritanya, namanya atau judulnya Anjing Kecil Noli dan Kasih Yang Tak Berujung. Bagaimana ceritanya Antori? Ya, semua mendengarkan ya adik-adik ya. Dondon juga mendengarkan ya. Jadi di kampung itu adik-adik, ada anjing kecil yang lucu ya. Dia berwarna putih kecoklatan. Nama anjingnya itu Noli ya. Noli? Iya, nama anjingnya bernama Noli ya. Dan dia punya tuan, seorang bapak tua yang bernama Tuan Arnold. Oh gitu, terus Antori. Nah adik-adik, tapi si Noli ini dia anjing yang sangat nakal. Wah, nakal sekali ya Antori. Iya, nakal sekali karena dia sering mengganggu tetangga-tetangga yang ada di samping rumah tuannya. Ada tetangga Ibu Sari, kebunnya itu suka diacak-acak sama si anjing kecil ini. Jadi dia suka menggigit daun-daun, dia cabut bayam-bayam yang ada di kebun Bibi Sari adik-adik. Nakal sekali anjing itu. Aku nggak suka sama Noli itu Antori. Iya, jadi dia suka acak-acak pokoknya. Bibi Sari juga nggak suka adik-adik. Bukan saja tetangga yang Bibi Sari itu, tapi juga ada Pak Joko yang ayam-ayamnya suka dikejar sama si anjing kecil Noli ini. Wah, Noli itu nakal. Iya, jadi ayam-ayamnya berlarian. Pak Joko yang melihatnya jadi kesal. Wah, anjing si Noli ini kesal aku, nakal sekali dia mengejar-ngejar ayam saya. Wah, pokoknya semua mengeluh. Tapi sebenarnya tetangganya senang sama anjing kecil ini. Cuma karena nakal sekali Dondon ya adik-adik. Nakal. Jadi mereka suka kesal karena merepotkan. Nah, begitu juga untuk Tuan Arnold atau si Pak Arnold ini ya. Di malam hari, Noli diam-diam menggigit kaos kaki Pak Arnold dan menyembunyikannya. Wah, Pak Arnold cari-cari. Di mana kaos kakiku? Noli, kamu sembunyikan di mana kaos kaki aku? Wah, gimana sih ini Noli ini kemana? Si Noli mengintip dari balik sofa. Dia hanya tertawa adik-adik. Wah, beneran si Noli ini ya. Kalau aku di situ, aku sudah gigit dia. Jadi Nolinya mengintip, lihat Pak Arnold yang lagi sibuk mencari kaos kakinya. Malah Nolinya tertawa. Biarin Pak Arnold mencari kaos kakinya, gitu gumamnya dalam hati. Wah, benar-benar si Noli ini ya adik-adik ya. Terus Antori, lanjutin ceritanya. Nah adik-adik, suatu sore Noli melihat ada kupu-kupu. Wah, bagus sekali kupu-kupu ini. Noli mengikuti kupu-kupu itu. Dia terbang terus sampai ke belakang kampungnya, ke belakang desa, terus menuju hutan. Noli terus mengikuti untuk melihat kupu-kupu itu yang cantik. Tiba-tiba adik-adik, Noli sudah ada di dalam hutan. Pak, apa yang terjadi? Iya Dondon, Noli sudah ada di dalam hutan. Dia bingung. Hari mulai gelap adik-adik, dia bingung. Kemana ya? Tiba-tiba mulai hujan. Hujan deras Dondon. Wah, Noli ketakutan. Dia mau balik pulang tapi dia lupa arah pulangnya adik-adik. Dia nangis adik-adik, dia bingung. Lalu dia mendekati ke pohon besar. Di bawah pohon besar dia meringkuk adik-adik karena kedinginan. Dia menangis. Aku kedinginan di sini. Pasti tidak ada yang mencariku karena aku nakal. Aku sudah membuat jengkel Ibu Sari. Aku sudah membuat kesal Pak Joko dan juga tuanku Pak Arnold. Pasti mereka tidak akan mencariku karena aku sudah jahat kepada mereka. Itu yang ada dalam pikiran si Noli. Tapi tahu nggak adik-adik, di desa atau di kampung itu karena hari sudah malam, ternyata Pak Arnold yang adalah tuan dari anjing Noli ini, Dondon, dia ternyata mencarinya. Wah, Noli, kemana kamu Noli? Kata Pak Arnold di malam itu. Noli! Dia sudah mencari kemana-mana adik-adik, tapi tidak ada. Lalu dia mengajak Bibi Sari dan Pak Joko untuk sama-sama mencari. Pak Joko dan Bibi Sari juga ikut adik-adik karena mereka senang sama anjing ini, lucu ya. Mereka kesal karena nakalnya aja. Lalu mereka mulai mencari sampai ke sawah. Mereka teriak-teriak, Noli! Noli, kemana kamu? Tidak ada suara. Mereka juga cari di sungai. Tidak ada adik-adik. Wah, Kemana Nolinya Antori? ya Noli kan tadi udah tersesat di hutan. Tapi adik-adik, tuannya Noli ini yang bernama Pak Arnold, karena dia merasa memiliki Noli ini sudah dianggap seperti anaknya. Dia tidak berhenti mencarinya. Dia terus mencari adik-adik. Dia sampai masuk ke dalam hutan. Dia mencari, dia teriak-teriak, Noli! Noli! Tiba-tiba adik-adik terdengar suara, aku sedih. Wah, Pak Arnold tahu kalau itu adalah anjingnya Noli. Lalu dia langsung lari, adik, langsung lari. Dia lihat di bawah pohon. Noli lagi meringkuk kedinginan adik-adik. Wah, Noli kamu ada di sini tuh. Wah, langsung diangkat adik-adik, digendong sama Tuan Arnold ini. Lalu Noli merasa bersalah. Maafkan aku Tuan Noli. Aku sudah nakal, aku sudah jahat. Iya, nggak apa-apa. Kamu adalah anjing kesayanganku. Karena kamu juga adalah tetap milikku.
Seperti Yesus yang sudah mengasihiku dan mengasihi kamu ciptaannya. Apapun kesalahan kita, dia selalu menerima kita. Bahkan dia mau mati bagi kita. Itu kata Pak Arnold. Saking senangnya dia kepada Noli adik-adik, anjing kesayangannya. Walaupun sudah buat salah, selalu mengacak-ngacak kebunnya Bu Sari, ya, selalu membuat jengkel Pak Joko, dan juga selalu membuat kesel Tuan Arnold. Tetapi Tuan Arnold tetap mengasihinya. Dia mencari dimanapun Noli berada, karena dia sudah menganggap seperti anak. Ya, nah begitu juga adik-adik, seperti Tuhan Yesus, ya, dia mengasihi kita tanpa syarat walaupun kita masih bersalah. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita jatuh, kita buat nakal, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dengan buktinya, dia sudah mati, dia sudah berkorban buat kita di kayu salib adik-adik, ya. Jadi ketika Noli sudah dibawa adik-adik, ya, pulang ke kampung, ke desa, Noli mulai sadar bahwa dia sudah dikasihi, disayangi tanpa syarat oleh tuannya Arnold. Semenjak itu berubah sikapnya Noli, ya. Dia sudah tidak mengacak-acak lagi kebunnya Bibi Sari, tapi dia melihat, dia membantu Bibi Sari. Begitu juga dengan Pak Joko, dia menjaga ayam-ayamnya Pak Joko, dan juga dia memberikan kebahagiaan buat tuannya Pak Arnold. Nah, jadi begitu juga kita adik-adik, ya, karena kita sudah tahu Tuhan sudah mati ketika kita masih bersalah, ya. Tapi setelah itu kita juga akan mengasihi Tuhan tentunya, ya. Kita tidak mau buat salah karena kita juga mau mengasihi Tuhan. Semoga cerita tadi boleh memberkati kita semua, ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.